kami dari mahasiswa STIK SIN Karolus dari program studi S1 Keperawatan Jalur A semester 7. Di sini kami akan memberikan suatu penyuluhan pada bencana kekeringan. Adapun mitigasi itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi mitigasi itu ada 3 tahap, yaitu pra-bencana, sesaat sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, serta pasca bencana atau bencana telah terjadi. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu adalah pada tahap pra-bencana. Nah, yang pertama yaitu menanam banyak pohon. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika suatu daerah itu memiliki daerah yang banyak pohon atau kawasan hijau yang akan menghasilkan suatu daerah resapan air kan, karena pohon itu menyerap air. Nah, yang kemudian yang kedua membuat bendungan sebagai tempat tabungan air. Nah, yang ketiga menggunakan air dengan sewajarnya. Jangan menggunakan air berlebihan. Yang kemudian yang keempat memperbanyak resapan air. Jadi jangan wilayah rumah kita tuh semuanya di semen. Jadi sisakanlah lahan bagian rumah kita itu menjadi suatu tempat yang kosong di mana air bisa diserap oleh tanah. Karena tanah juga dapat menyimpan cadangan air. Dan terakhir melakukan panen dan konservasi air. Nah, jadi maksudnya panen air adalah misalnya ketika hujan terjadi dengan curah yang tinggi, nah masyarakat itu menampung air, tapi nggak hanya ditampung, tapi juga melakukan konservasi air, di mana air itu digunakan dengan secukupnya dan dengan sewajarnya, tidak dengan berlebihan. Selanjutnya, terdapat upaya yang dapat kita lakukan pada saat bencana kekeringan ini terjadi. Nah, yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yang pertama, membuat sumur bor untuk mencari sumber air. Kemudian yang kedua, dinas terkait menyediakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari melalui penyediaan air bersih dengan tangki-tangki yang akan diantarkan ke pemukiman warga. Selanjutnya ada penyemayan hujan buatan pada daerah tangkapan hujan. Selanjutnya penyediaan pompa air pada sumber-sumber mata air. Dan yang terakhir ada pemberian air bagi pertanian secara darurat seperti gilir giring. Lalu ada dampak pada kesehatan. Itu ada munculnya penyakit, misalnya diare. Sumber air baku jadi lebih kecil, air bersih berkurang dan jadi lebih keruh. Yang kedua ada hepatitis. Sungainya itu akan tercemar dan dapat menyebabkan hepatitis. Yang ketiga ada infeksi pada mata apabila mata terkena air yang tercemar. Yang keempat ada masalah gizi, di mana ketika pada pertanian mengakibatkan gagal panen sehingga kebutuhan pangan tidak tercukupi. Yang kelima, asma, penyakit paru, gangguan saluran napas. Kualitas udara yang buruk karena kandungan partikel-partikel debu yang meningkat di udara, di mana pada saat bencana kekeringan, tanah menjadi tandus dan di situ dapat menyebabkan kebakaran hutan yang akan memunculkan asap, partikel-partikel abu dan debunya semakin meningkat. Yang keenam, lansia dengan riwayat penyakit jantung akibat buruknya kualitas udara. Yang berikut ada upaya pencegahan saat terjadinya kekeringan pada sektor kesehatan. Yang pertama, menjaga kualitas air dengan tidak mencemari sumber air seperti tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menggunakan air dengan kualitas yang layak untuk memasak dan minum untuk menghindari munculnya penyakit seperti diare. Yang ketiga, tidak memakan makanan yang sudah tercemar, seperti jangan memakan ikan yang ditangkap dari sungai yang sudah tercemar. Yang keempat, menggunakan masker ketika kualitas udara menjadi buruk. Bagi orang yang dengan asma ataupun punya riwayat saluran pernapasan harus menggunakan masker. Yang kelima, menjaga gizi seimbang dengan makanan pengganti yang memiliki kandungan gizi yang sama
seperti karbohidrat selain nasi dapat diganti dengan kentang atau umbi-umbian. Yang terakhir ada menjaga kebersihan lingkungan. Berikutnya ada pasca bencana. Pemulihan mencakup kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang akibat bencana kekeringan antara lain. Yang pertama, bantuan sarana produksi pertanian. Yang kedua, ada bantuan modal kerja. Yang ketiga, ada bantuan pangan dan pelayanan medis. Yang keempat, ada pembangunan prasarana pengairan seperti waduk, bendungan karet, dan saluran pembawa. Berikutnya ada pelaksanaan konservasi air dan sumber air di daerah tangkapan hujan. Berikutnya penggunaan air secara hemat dan berefisiensi tinggi. Berikutnya ada penciptaan alat-alat sanitasi yang hemat air. Dan yang terakhir ada penertiban penggunaan air. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.